Taurat sipil itu sudah tidak berlaku lagi. Nggak, entah cara bentuk negaranya demokrasi atau imperialis, saya nggak paham ya Israel ya. Sekarang dipakai hukum negara. Oke. Taurat seremonial itu adalah 613 mitzvot ya. Jadi bangsa Israel itu, orang Israel sekarang saat ini ada yang masih menjalankan Taurat seremonial 613 mitzvot, dan juga ada yang sudah tidak menjalankan itu. Nah, Taurat moral itulah yang dipakai pada umumnya saat ini. 10 perintah Allah melalui Nabi Musa, 10 perintah Yotufahpe yang tertulis di dalam loh batu. Itulah yang dipakai sampai saat. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bagi kami Tuhan, bagi kalian terserahlah. Anggap apapun juga. Itu menitik beratkan kepada 10 hukum itu. Nah, Taurat Musa itu sekarang tertulis di dalam loh setiap hati manusia yang percaya. Bukan dihilangkan, Bro Suma. Tidak. Yang dihilangkan itu seremonial dan sipilnya. Begitu ya. Silakan nanti kalau Bro Suma kurang yakin, Bro Suma klik lagi deh makna Taurat apa itu seperti Bro Suma. Nah, masalah Yesus itu masuk giliran neraka. Saya dong. Masalah Yesus Nabi itu nanti dulu. Ini dulu saya tanggapi dulu. Ya, saya tanggapi dulu kebohongan pertama. Saya tanggapi dulu kebohongan pertama dulu. Cuma kalau saya pribadi saya tanggapi dulu kebohongan pertama dulu, jangan dilanjutkan ke kebohongan kedua. Ya diam dulu. Anda udah ngomong Ini panjang kebohongan pertama. Hei, Anda sudah ngomong. Samuel, kamu diam. Oke, ini kebohonganmu yang pertama. Taurat kamu bagi menjadi 3. Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu Taurat itu dibagi 3? Dihapuskan dua bagian, yang satunya masih dipakai. Itu nenekmu yang keturunan keberapa yang ngajarin itu? Itu kebohonganmu yang pertama. Taurat kamu katakan sipil, seremonial, dan juga moral. Moral pun tidak ada yang kamu lakukan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kamu menggantikan ilahnya orang Yahudi dengan manusia Yesus. Ya, manusia Yesus yang mati terkutuk itu. Tenang, sabar, pegangan kalau tidak kuat. Siapa suruh naik ke sini? Kamu udah tahu ada Bang Suma, kamu naik. Artinya kamu siap untuk kupingmu dipanasin. Ketika saudara mengatakan, ya, ketika saudara mengatakan hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi, berarti Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus, untuk membatalkan hukum Taurat. Taurat dibatalkan untuk siapa? Untuk saudara. Tidak mungkin. Kalau Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu dibatalkan untuk yang empunya Taurat, bukan kalian. Kalian dikatakan oleh Yesus sebagai guguk, hamba sahaya, budak yang makan sampah dari meja Yahudi. Paham kelas? Sadar kelas? Sadari itu. Jangan Anda terlalu memahami tentang Taurat. Sekali lagi saya katakan, Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Siapa kita? Kita ini adalah Bani Israel, satu milik bagi jemaah Yakub. Apakah Anda jemaah Yakub? Bukan, Anda jemaat Paulus yang mengajarkan tentang penyembahan terhadap manusia terkutuk kepada Roma Yunani, dibawa Belanda penjajah masuk ke Indonesia dan Anda menjadi korbannya. Satu hal kebohongan Anda, ingat bahwa Anda membagi-bagikan kitabnya orang, aturan mainnya orang. Anda membatasi menjadi 3 kitabnya, hukum-hukumnya orang. Padahal kata Tuhan di dalam Yeremia 31 sampai 36 bahwa Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Anda hanya seekor guguk yang datang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kebohongan pertama selesai. Silakan kebohongan kedua, lanjut. Ya, kamu mau bicara apa terserah kamu, ya kan? Itu hak-hakmu. Cuma kalau saya pribadi, saya anti hina, anti bully, anti hujat, karena itu dilarang ya oleh Tuhan saya. Selesai. Gini, oke saya lanjut ya. Ya kamu kalau percaya syukur, nggak percaya sudah. Ya gitu loh. Jadi bukan menghilangkan Taurat, dan juga siapa yang nyembah Paulus? Nggak ada, bro. Kamu nggak paham Bible. Aku herannya begini loh, Bro Suma. Kamu kan Muslim ya kan? Kok setiap hari saya dengar kok maksudnya utak-atik Bible gitu, Alkitab. Coba sekali-sekali aku kepengen dengar, bro.
Coba kamu narasikan mengenai sesuatu yang bagus yang di dalam kitabmu, bro. Cari makan, Pak, cari makan. Enggak, saya kepingin loh. Diam dulu, Bu, diam, Saya Bu. ini sebentar. Teman-teman saya ini banyak keluarga Muslim loh. Saya kadang-kadang Saya mereka nggak nanya itu, Pak. bicara. Ada yang Topik nanya, aja. jangan Topik curhat aja. ya Samuel. Samuel, saudara jangan curhat di sini. Jangan curhat. Bukan di sini. curhat. Jangan curhat. Sekali-kali Jangan saya curhat. kepengen dekat dari kamu. Bantah Bukan saya. curhat. Kalau kamu mau kau jadi muridku, hei, kalau kamu mau kau jadi muridku, biar ku ajarin Quran. Loh, nggak usah kamu bicara gitu loh sekali-kali, Sir. Bicara Kamu ngerti. Saudara ngerti kitabnya Yahudi aja kagak. Sok-sokan mau bahas kitab umat Islam. Udah, kamu bantah saja. Kebohonganmu saya yang kitabnya pertama, Yahudi. Saudara Samuel, kebohongan saudara yang Itu kan pertama menurutmu sudah kubongkar bohong. habis tadi. Bantah itu, menurutku silakan. bohong. Kalau saya bohong, Itu saya bohong. Oke, kalau bukan bohong. Kalau kamu bukan bohong, kamu tunjukkan di mana Rabi Yahudi mengatakan bahwa hukum Taurat itu 2 bagian sudah dihilangkan. Itu di mana? Tunjukkan. Di mana Rabi Yahudi pada praktisi Torah mengatakan Santai bahwa aja, hukum jangan seremonial emosi. dan sipil itu sudah dihapuskan. Nggak ada yang emosi, saudara Kamu- Samuel. Nggak ada yang emosi, Sebentar, saudara Samuel. Bos, Memang begini gaya saya Kamu kalau sudah saya membuli, kalau menghujat, saya emosi. sedang menggembalakan guguk, memang kayak begini Samuel. Kamu kan tahu kamu Bang mau bicara Suma. apa terserah kamu, ya kan? Ya memang itu hak saya. Enak, Menyatakan udah, kebenaran itu harus keras memang. Nah sekarang Apanya kamu yang bantah benar, saya. Itu kan benar Bantah saya yang telah mengatakan kebohonganmu yang pertama adalah mengatakan Itu kan kitabnya bohong orang menurut Yahudi asumsimu, bro. dua bagian sudah dibatalkan, seremonial dan sipil. Di mana Rabi Buktinya Yahudi saya praktis oke-oke Yahudi mengatakan aja. itu? Silakan. Saya gak dilaknat oleh Tuhan YHWH. Kamu bukan Bani Israel, tuyul. Iya. Kamu guguk, jangan pede Iya, kamu. nggak apa-apa. Terserah Kamu kamu. Bani guguk. Kamu Bani Nggak apa-apa. Paulus. Kamu bukan Bani Israel. Sekarang Oke, ini oke. kita kembalikan ke Buktinya topik. saya baik-baik Samuel, saja. stop dulu ya. Saya tadi moderator loh. Saya tadi moderator loh oke. Samuel. Saya Tolong baik-baik lah. saja. Di Kamu mana sudah datanya itu loh? menghujat, Anda batalkan membuli, 2 bagian Taurat gitu loh. lebih galakkan kamu. Anda ini gitu diskusi nggak pakai data loh, malu loh. Memalukan. Loh, kamu baca imamat saja. Kok nggak pakai data? Buat apa pakai data? Pertanyaannya Kamu Bang baca Bima, imamat. Kamu baca imamat yang mana? Itu loh. Imamat mana? Coba tunjukkan saya. Imamat mana yang kamu katakan imamat? Ingat kebohonganmu yang pertama, jangan Kamu kau baca tambah aja nanti semua di kebohongan kedua. imamat. Apa yang dibaca di Aduh, imamat? Imamat kamu 4. katanya apa? Ketika Kamu Bani katanya Israel, apa? dengarkan. Kitab, bro. Imamat 4, dengarkan. Imamat 4, ketika Bani Israel itu jatuh ke dalam dosa, maka mereka diperintahkan mengorbankan hewan. Lalu kamu mengorbankan manusia untuk siapa? Dewa Molok. Ada yang ngajarin di imamat mempersembahkan Siapa yang bilang? darah Ya, itu manusia? kan atus- Ada. Terserah kamu mau bilang apa. Iya makanya kamu tunjukkan di mana di imamat mengatakan bahwa seremonial dan sipil itu sudah dibatalkan. Di mana? Hah? Di mana? Ya gua kan dibilangin sama Roh Kudus. Kamu kan tak punya. Roh Kudus. Kamu kan Roh nggak Kudus. tahu. Coba Kamu tanya kan Roh nggak Kudusmu punya. di imamat mana? Kamu tanya itu Roh tadi Kudusmu saya bilang. di mana? Imamat berapa? Seremonial itu 613, sipil itu udah hilang, seremonial Imamat hilang, sekarang tinggal moral. Imamat berapa? Imamat berapa? Kamu kan gak punya Roh Kudus, Uma. Imamat Ya kan, berapa beda. wahai pendusta? Wahai saudaraku Dusta. pendusta Tuh. Samuel Manaf, di mana Saya Roh kalau Kudusmu dusta, mengajarkan? Saya kalau Di mana? Saya kalau dusta, Di mana? saya dihukum Di mana? sama YouTube aku. Di mana? Nanti dihukum oleh Yesus. Saya kalau dusta. Enyahlah saya kau dihukum sama daripadaku, Tuhan Yesus. engkau Ya, semua nggak pembuat apa-apa. kejahatan. Nanti Terserah kamu. sabar. Sekarang Anda Kita masih diberi tunggu. ruang untuk Kita hidup. tunggu Yesus Sabar. Kristus datang. Nanti kita Oke, tunggu saja. Bang Andi, Selesai. kebohongan pertama Ya sudah gini selesai. aja. Kita tunggu Yesus Kebohongan Kristus pertama datang sudah nanti yang selesai. kedua, oke? Kebohongan Kita tunggu pertama dia sudah datang, selesai. udah. Silakan Kita tunggu kebohongan Yesus kedua, Kristus silakan. datang kedua. Silakan. Kita tunggu dia datang yang kedua nanti. Selesai. Yesus Ya, yang oke, kau saya turun. maksud itu sedang dibakar di neraka, paham? Paham kamu? Gak kuat kan? Gak kuat. Nggak kuat. Makanya jangan coba-coba menghujat, jangan menghujat Nggak kalian. kuat. Jangan menghujat. Nggak kuat. Mulut saya ini lebih kencang daripada api neraka kalau kalian menghujat. Ngerti kalian? Nggak kuat Jadi ya, saudara-saudara sekalian, pengakuan Yesus sendiri mengatakan di dalam
di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, siapapun itu, barang siapa, artinya menyeluruh, siapapun dia yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, sudah berapa banyak, sudah berapa miliar orang yang merasa mengikuti ajaran Paulus yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu batal seperti Samuel tadi. Miliaran. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa tempat terendah itu? Neraka. Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi Samuel tadi melakukan kebohongan. Dia lagi-lagi membagi Taurat itu ada 3, seremonial, sipil, dan moral. Itu dusta, itu bullshit, itu siasat setan, itu siasat pendusta, penipu. Ya nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Ya. Nah sekarang Paulus mengatakan matinya Yesus itu membatalkan segala perintah. Mau perintah seremonial, mau perintah sipil, mau perintah moral, semuanya. Itu dalil. Nggak lagi terikat oleh hukum moral. Hanya di mulut aja. Dengan memaksakan anak Maria adalah bapak itu sendiri. Inilah yang datang kepada Abraham. Inilah penyesat. Mereka adalah penyesat. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walhum azabun azim bima kanu yakzibun. Mereka itu adalah pendusta. Mereka pendusta. Kenapa pendusta? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa di dalam hati mereka ada penyakit? Karena mereka pendusta. Gitu aja. Siapa yang datang membawa ajaran Kristen pasti dusta. Saya pastikan itu. Apapun yang diutarakan pasti dusta. Tengok aja. Dan kita akan membuktikan selama hayat di kandung badan, kita akan selalu membuktikan bahwa mereka semua adalah pendusta. Mimi kikian. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Saya sebentar lagi mau turun dari gunung. Tentunya jaringan saya akan hilang. Ya, untuk itu terima kasih Bang Dalbo. Barakallahu fikum. Tar dulu jangan turun dulu, belum selesai. Tar dulu. Oke. Siap. Ya tadi kan dia langsung tahu tentang Taurat. Tadi saya desak sebelum masuk ke intinya, Taurat itu untuk siapa? Dia jawab kan tadi untuk Yahudi. Artinya apa? Kalau untuk Yahudi, ya kenapa Anda yang sok pegang, sok mau menghilangkan 2 kan gitu. Jadi kebohongan pertama ditutupi kebohongan kedua, dan kebohongan ketiga intinya adalah kabur. Itu masalahnya Bang Coba. Itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi emang si Samuel itu penghujat Guru ndak. Kemarin dia kan Wanes. Saya rekod tuh. Dia ngelawan Tritung, ngelawan siapa Aredion. Bang? Itu Samuel Manap. Samuel Manap. Iya, dia udah pernah sering kan kita dia. Iya, dia malah ngajak berantem si Aderion itu. Mau dia menghujat mau enggak, di sini tempatnya kita diskusi pakai data kan gitu. Tuh. Intinya tadi didesak oleh Bang Juma, mana datanya di kitab manapun begitu Taurat itu dihilangkan 2 bagian. Di mana gitu loh. Yang ada datanya adalah Taurat bukan untuk dia, tapi Efesus 2:15 dibatalkan semua. Itu kalau mau jujur. Betul ya Bang Juma? Benar sekali. Nah itu Galatia 5 nomor 1, kita dimerdekakan, kita dibebaskan, bukan hanya kepada ketetapan atau lagi, karena sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kuk penghambaan. Tidak ada lagi penghambaan itu. yang para bapak-bapak gereja, sebagian scholar-scholar itu memang dia membatalkan 2, terutama yang saya dengar Esa Soru dan kawan-kawan itu, dia batalkan mengenai soal memakan begitu, soal sunat. Tapi soal yang lain, Ten Commandment itu nggak bisa dibatalkan. Nah itu Ten Commandment ini bukan buat Anda kok. 10 perintah Tuhan di Kejadian itu bukan untuk Anda. Itu untuk Bani Israel. Itu punya orang. Kecuali hujatan dan membawa teman-teman Muslim diskusi kemana-mana kalau nggak dibatasi. Makanya perlu ada moderator. Dia itu mau berbicara, dia mau didengarkan, kemana-mana dia ngomongnya begitu. Nanti endingnya iya nih Pak, oh begitu ya Pak ya, bagus sekali.
Bapak, ucapan Bapak itu bagus sekali yang Bapak terangkan tadi. Ini nenekmu kiper. Memang kita orang apa di sini? Dia maunya dipuji gitu. Mau Raisia ko ratu masiang. Masih mau kau datang besok. Kan di Kupugalu. Lompok. Yang lucu lagi Bang Andi, tadi saya debat sama Uti Watimena kan sampai di kick. Kata Uti Watimena, Nabi Musa itu tritunggal katanya. Nah itu datanya dari mana itu Nabi Musa tritunggal? Makin menderita mereka ini. Ya kan. Tahu doa mereka itu kalau Karena saking jualan tritunggalnya harus laku ya. Semua orang ditritunggalkan. Padahal dia nggak tahu sendiri di internet mereka itu tritunggal itu ya nggak semua Kristen terima. Mestinya dia jual dulu di internet mereka secara keseluruhan, ya kompak dong, tritunggal semua dulu baru lu jual keluar. Sebelum kompak secara internet ya jangan jual keluar dulu dong. Karena kamu akan dibabat habis juga oleh internet kan gitu. Begitu penganut tritung, jangan jual keluar dulu deh, jual internet dulu. Baru keluar. Gitu, Pang Akang. Nggak ada itu Nabi Musa Tritunggal. Ada aja si Uti itu. Iya, saya desak datanya malah di kick sayanya. Ada lagi tadi si Shirley ini dari room sebelah. Dia mengatakan Nabi kita di neraka. Diminta buktinya ngeyel kemana-mana kan gitu. Ada aja. Ya, apa? justru yang mati di terkutuk yang di neraka. Iya itu. Aduh, dalil kelanjutannya itu Matius 13:50. Siapapun yang berbuat jahat di mata Tuhan, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Jahat tidak orang yang menghilangkan aturan-aturan Tuhan itu. Ya jahat lah. Mati kasihan ini. Mundur kena kasihan mereka. Iya. Ada lagi Oke di bawah Bang Andi, nih. masih ada Bang Andi? Itu di bawah Juma katanya Juma si kadal gurun penyembah batu hitam masuk surga, iblis dapat dibidadari. Gimana sih ngomongnya nih orang ini? Ngomong aja bahasa Indonesia nggak karu-karuan. Naik sini, Mister. Naik sini. Naikkan Oh dia. itu bukan versi LAI Bang Andi, itu dia versi IMB sama ILT itu. Oke Mi, barangkali begitu. Lanjut saudara-saudara sekalian. Saya undur diri untuk sementara pamit. Mana tahu hilang nanti suara saya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik itu pada salama. Saya baru live 21 menit. Saya masih lanjutkan begitu. Jadi informasi buat teman-teman yang telah beratensi, yang telah beramal jariah kepada pengadaan air sumur bor Masjid Nur Maulida di Bolangi, Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan gitu. Alhamdulillah airnya sudah oke. Terus kemudian terakhir Bang Juma mengirim video 4 imam, alhamdulillah sudah kurang lebih sudah berjalan 30% ya. Tapi bahan bangunannya sudah oke semua. Semoga cepat kelar begitu, tinggal menunggu waktu saja. Terima kasih buat semuanya, semoga bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Dan tentu juga segala atensinya apapun itu kami ucapkan terima kasih. Semoga amal perbuatan terus semuanya deh dilancarkan segala urusannya, rezekinya semakin melimpah. Terima kasih. Itu sih perkembangannya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Ustadz Unggul juga terima kasih. Masih terus kita galakkan untuk itu Ustadz kalau masih monitor di sini. Saya lihat coba Ustadz Unggul. Buat teman-teman yang ingin diskusi yang beragama Kristen silahkan naik. Kami menunggu di sini. Anda boleh bertanya, kami bisa menjawab. Tapi janganlah hujat-hujatan. Seperti sore ini kayaknya masif banget hujatan ini di mana-mana. Kayaknya terstruktur ya. Terstruktur banget gitu loh. Silih berganti naik. Dengan metode yang sama. Seperti ada. Tadi Dewa ngejar itu Bang Andi. Iya. Ngejar perempuan yang tadi diskusi sama Asidik, sama Dewa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ada di neraka bersama jin-jinnya. Makanya Dewa kejar itu orang. Shirley namanya itu tadi.
Iya. Dia minta maaf pun tidak. Inilah ya ajaran kasih ya. Ternyata minta maaf pun tidak. Sementara kami, mau gimana kami minta maaf, sementara bukti sudah di depan mata. Berdasarkan dari ayat-ayat dan referensi mereka mengatakan seperti itu. Apa kami harus minta maaf, dituntut minta maaf? Sementara bukti ada. Ibaratnya ketika yang namanya Bang Handi mencuri, saya sudah melihat buktinya. Saya saksinya. CCTV ada. Apa mungkin saya yang harus minta maaf? Kan tidak. Ini ibaratnya orang udah ketangkap gitu kan, bukannya minta maaf, malah yang ada makin menjadi. Ini Asidik tanya tuh ke Asidik saksinya tuh. Betul tidak, Bang Sidik? Ya, betul. Saya Gimana sih? mengatakan Nabi Gimana Muhammad tadi, Syekh? SAW itu ada di neraka. Minta datang nggak dikasih. Terus dibawakan Yesus di neraka, dia wah bingung dia. Karena yang tertulis kan gitu ya. Tapi dia katakan Nabi Muhammad itu nggak ada datanya. Kalau data yang di Bible ya ada kan. Yesus mengatakan orang bodoh kan gitu ya. Itu aja sih tadi. Lanjut Bang Dewa. Iya. Janganlah, kalau nggak punya tadi dia gini, ngapain sih kamu belajar baca Bible terus pakai Bible gitu ya? Kita diskusi pakai lah supaya kita nggak menghujat, pakai data kalau diskusi itu. Itu berbeda dengan mereka, nggak perlu dah mempelajari Islam, nggak perlu mempelajari Al-Quran, nggak perlu mempelajari hadis. Yang penting kita ngomong seenaknya kan gitu. Ya nggak bisa begitu. Iya, janganlah. Nggak bisa. Nggak, nanti kalau itu kena delik hukum itu. Nanti kalau udah ngandang, merajuk, mewek, nyalahin muslim, jangan kayak gitu. Kita by Kenapa data kami aja. Muslim? Gini bang, kenapa kami Muslim nggak bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib kalau diskusi? Karena apa yang kami ungkapkan itu, apa yang kami katakan dalilnya, datanya ada. Jadi bukan hujat. Tapi memang teman-teman Kristen yang baru belum membaca Bible secara keseluruhan langsung panas. Kok begini gitu loh. Nah giliran ditunjukkan, oh ternyata ada tuh. Kalaupun dia ada terus dia temukan jawabannya adalah itu adalah alegoris, itu adalah perumpamaan. Ya terserah lu, kita hanya membaca apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang. Apa yang mau dilaporkan coba? Berbeda sama Shirley. Dia mengatakan demikian, datanya nggak ada. Nah inilah calon-calon pengikut si Kace, pengikut Ya, Saifuddin penerus. Ibrahim, pengikut si Penerus si Paujong. Kace. Gitu loh. Berbicara tanpa data. Saya rasa orang Tapi kayak kalau gini kena ketemu kita maju. langsung ketemu langsung face to face nggak berani dia ngomong kayak gitu. Kalau saya face to face dengan pendeta siapapun saya berani bicara. Kalau datanya ada di Bible, dia mau apa? Begitu dong kalau diskusi pakai data. Itu kayaknya di bawah banyak konten itu, kejang-kejang naik aja sini. Naiklah di sini bro. Minta itu saksi sandi. Mintalah permintaan. Setarik. Cuma kamu Ada yang minta nggak? Banyak yang Kamu minta. naik, setarik. Ya naikkan lah. Prof Andi, saya ada urusan sedikit bangkian tentang host Siap. Bang Dewa ya. Mana weh? Insyaallah nanti Itu gabung lagi. semalam saya rekod Bang Sidik itu udah lihat belum Siap, Bang PT-nya? Sidik. Nanti belum Bang. Itu PT si Kiamat yang ngehujat Bang Sidik sama si Ardi. Oh, ada. Di roomnya Oten ya. Iya, saya rekod sengaja saya bikinin PT. Iya, saya lihat tadi malam. Ya, saya izin turun ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. Ahimoto Iya, sehat. iya. Kok ada Ahimoto tuh, Siapa yang turun? Bang Sidik. Sidik. Oh. Ya, teman-teman Kristen silakan naik request. Ya itu banyak kayaknya itu Oten di bawah. Naikin aja Bang kalau Oten Bang. Ada. Mana? Walah noise. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ipang. Ipang Tabone. Gimana Bang Ipang? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Jaringannya ini jaringannya.